Sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilaha illa anta 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ditakdirkan bertemu lagi bulan Ramadan di tahun ini. Tentu selantasnya menjadi bahan evaluasi pada diri kita semua, bahwa boleh jadi ada di antara kita yang sekiranya seumur dengan saya sudah 64 tahun. Itu artinya sudah ada yang berpuasa kurang lebih setengah abad, 50 tahun berpuasa. Itu bukan waktu yang singkat itu. Yang menjadi pertanyaan, sudah berapa nilai-nilai puasa itu membentuk kepribadian kita? Itu yang harus kita evaluasi. Sudah adakah energi-energi puasa itu yang ada dalam diri kita yang membentuk akhlak kita, membentuk kepribadian kita, menuntun kita? Kalau tidak ada progresnya, ada yang salah ini. Ada yang salah. Karena boleh jadi ada orang yang berpikir yang namanya kebaikan itu hanya melihat dari jenis dan bentuknya pekerjaan. Kita tidak boleh mengukur baik dan tidaknya suatu pekerjaan melihat dari segi jenis dan bentuknya saja. Kenapa? Karena seluruh ibadah di dalam Islam itu, bahkan seluruh rukun Islam, kita tidak hanya cukup melaksanakan secara utuh dengan memenuhi syarat rukunnya. Syarat rukun perlu, syarat rukun perlu. Karena itu diatur dalam ilmu fikih. Tapi kalau itu hanya yang kita mau jadikan ukuran akan kesempurnaan ibadah kita, diteguruki oleh Allah, diteguruki oleh Rasulullah SAW. Semua rukun Islam itu tolak ukur keberhasilannya di samping terpenuhi syarat rukunnya. Yang menjadi tolak ukur yang terpenting adalah adakah kontribusinya dalam kehidupan kita, kehidupan manusia? Adakah yang dirasakan oleh orang lain terhadap apa yang kita lahirkan dari diri kita? Kalau tidak, nataburki Allah. Ambil contoh sholat, Nabi bilang Tuhan, fawailun lil musallin. Kita ditegur karena kita hanya fokus kepada memenuhi syarat rukun. Kita tidak pernah berpikir apa kebaikan yang bisa dirasakan oleh orang lain dari hasil ibadah saya itu. Puasa juga kan begitu. Nabi tegur kita, betapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada yang didapat kecuali lapar dan lahap. Kenapa? Karena dia selalu berpikir sudah sempurna kalau melaksanakan syarat rukunnya. Tidak cukup itu. Memang bahasa Al-Quran dikatakan fawailun lil musallin, tapi bahasa Bugisnya itu fawailul musallin pasung pada bawami. Profesor bagus lah itu.
kita evaluasi. Jangan sampai tidak ada yang dirasakan kebaikannya seorang profesor oleh orang lain. Nabi lari ke orang. Profesor bawang. Kenapa? Tidak ada manfaat. Ustaz juga begitu. Tapi kalau orang berkata tanran atau yang lupa sempaja, tanran atau yang ustaz, itu artinya apa? Orang lain merasakan kenikmatan dari diri kita. Mohon maafin kalau saya campur bahasa Bugis, Pak. Saya itu lebih bagus bahasa Bugis dibanding bahasa Indonesia, jadi mohon maaf. Dipaham apa betul. Jadi kalau begitu, perlu kita mengevaluasi diri kita yang dibutuhkan di dalam, karena kita dalam keadaan puasa bulan suci Ramadan. Jangan hanya melihat materialnya bulan Ramadan, bulan yang sesudah Sya'ban, bulan yang sebelum Sya'ban. Kita dituntut untuk melakukan proses menahan diri. Bahasa Al-Qur'annya itu saum, siam, itu bahasa hadisnya. Tapi bahasa Indonesianya itu menahan keinginan. Jadi kalau demikian adanya, menahan keinginan adalah suatu hal yang sangat asasi dalam kehidupan ini. Karena sampai dijadikan salah satu rukun Islam. Cuma bahasa Arabnya itu saum, tapi bahasa Indonesianya menahan keinginan. Perlukah keinginan itu diatur? Sangat perlu. Karena di dalam Al-Quran dikatakan wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi. Ketika engkau menampakkan keinginanmu atau Anda tidak menampakkan keinginanmu, pasti Allah punya perhitungan. Tidak ada yang lepas. Dinampakkan keinginan dihisab, tidak dinampakkan keinginan dihisab. Jadi kalau begitu kita harus berhati-hati dalam melaksanakan keinginan ini. Apa yang dipakai untuk mengatur keinginan? Energi dari puasa menahan diri. Karena kenapa? Kalau ada keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan Allah, pasti ditanya di akhir. Tetapi ketika keinginan itu bersesuai dengan keinginan Allah, tidak ada pertanyaan nanti di akhir. Siapa yang bilang begitu? Ya Rasulullah. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud itu dihisab dengan hisab yang amat sangat mudah? Fa'amman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Hisaban yasira, perhitungan yang amat sangat mudah. Kata Rasulullah, tidak ditanya. Itu hadis itu. Tidak ditanya. Merdeka orang begini. Dan itu masuk akal. Kenapa tidak ditanya? Kan sudah sesuai dengan keinginan Allah. Kalau kita suruh anak kita pergi melakukan sesuatu, itu sesuai dengan keinginan kita, masih ada pertanyaan atau tidak? Kalau toh ada pertanyaan yang menyenangkan, pertanyaan yang menggembirakan. Tapi kalau salah, menjadi banyak pertanyaan. Maka Nabi melanjutkan sabdanya, "Faman nuqisa hisabahu yaumal qiyamah uziba." Siapa nanti yang ditanya di akhirat tentang amalnya, sudah pasti disiksa. Oh, kalau begitu ini memang memerlukan mengatur keinginan ini supaya tidak ada pertanyaan nanti. Bisa saja kita berkeinginan, dan semua manusia punya keinginan. Tapi silakan lakukan keinginan itu berdasarkan dengan prinsip-prinsip berkeinginan. Apa prinsip berkeinginan supaya aman kita? Silakan berkeinginan, tapi
kiranya keinginan itu jangan dikuasai oleh nafsu. Karena kalau ada keinginan yang ditumpangi oleh nafsu, sudah pasti jahat ujungnya itu. Mungkin ada yang bertanya, dan memang banyak yang tanya saya. Dan saya banyak sekali menyampaikan ini, prinsip mabadi irada ini. Bisakah orang memisahkan antara keinginan dan nafsu? Sementara nafsu itu pekerjaannya berkeinginan. Apa pekerjaannya nafsu itu berkeinginan? Bukan nafsu namanya kalau tidak berkeinginan. Tapi mampukah kita memisahkan antara itu? Oh, ada yang bisa. Siapa yang bisa memisahkan itu? Adalah orang yang memiliki energi kekuatan dari ibadah-ibadah itu. Ali bin Abi Thalib contoh. Suatu waktu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berada dalam peperangan. Yang namanya perang saling ingin membunuh, kan? Bukan namanya perang itu kalau begitu. Aku saling membunuh. Tapi Ali bin Abi Thalib pernah membatalkan membunuh orang gara-gara ia mampu mengendalikan keinginannya. Musuhnya heran, Ali, kenapa tidak jadi kau bunuh? Kenapa tidak jadi penggal leher kalau tidak ada lagi yang menghalangi kamu? Apa kata Ali? Tidak jadi saya bunuh kau karena saya marah. Saya marah. Artinya bahwa pada waktu Ali bin Abi Thalib dalam peperangan itu bukan marahnya karena berjuang di jalan Allah, tapi marah gara-gara diludahi oleh musuh. Itu yang membuat dia marah. Bukan jadi marah karena diludahi, bukan marah karena berjuang di jalan Allah. Oleh karena itu dia tunda untuk membunuh orang. Karena yang bekerja pada diri dia itu adalah marah. Marah karena diludahi. Inilah perlu kita mengatur itu keinginan. Ada lagi seorang tabi namanya Abu Yazid Al-Bustami itu. Suatu waktu pergi ke masjid karena beliau ini sudah lanjut usia, dia seorang ulama besar, sufi besar. Pakai tongkat, tongkatnya disimpan di luar. Entah kenapa tongkat itu jatuh tongkatnya orang. Jatuh tongkat, dan karena tongkatnya orang. Begitu dia mau ambil, begitu dia mau ambil tongkat itu, melihat menjatuhi tongkatnya orang, apa dia bilang? Demi Allah, hari ini tidak halal hidupku sebelum saya minta maaf kepada orang yang saya jatuhi tongkatnya. Itu tongkat. Kita jangan-jangan sandal kita menjebak kita dalam kehidupan ini. Buktinya, kan biasa kita lihat orang, atau jangan-jangan juga kita yang pernah lakukan, penuh tempat sandal, kita geser-geser sandalnya orang, kita simpan sandal di situ. Siapa yang suruh geser sandalnya orang? Keinginan apa yang bekerja dalam diri kita sehingga kita geser sandalnya orang? Karena tidak mampu kita kendalikan diri, tidak mampu kita menguasai keinginan kita. Atau jangan-jangan juga terkadang sejadahnya orang kita geser untuk tempatkan sejadah kita di situ. Siapa yang suruh kita? Siapa yang bekerja dalam diri kita pada saat itu? Ini namanya hatirun nafsani. Itu kesadaran yang begitu itu adalah kesadaran egosentris. Dan tidak akan ada manfaat dirasakan oleh orang lain kalau itu yang mengendarai diri kita. Makanya prinsip berkeinginan yang kedua, pikir-pikir keinginan itu adakah manfaatnya terhadap orang lain. Dan memang itu yang diajarkan Nabi. Apa yang diajarkan Nabi? Seorang muslim, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim selalu menghadirkan dalam pikirannya apa yang bisa dinikmati oleh orang lain dari dirinya. Bukan apa kebaikan yang kita bisa ambil dari orang lain. Kira-kira yang mana banyak kita lakukan ini?
Yang mana banyak kita pikirkan? Berpikir mengambil kebaikan atau berpikir memberikan kebaikan? Sementara yang disuruhkan oleh Rasulullah berpikir apa kebaikan yang kita bisa berikan dan dirasakan oleh Allah. Kita evaluasi diri kita. Mari kita sama-sama mengevaluasi diri kita. Mungkin kita semua pernah meminta sesuatu kepada teman kita. Entah apa yang kita minta, tapi tiba-tiba teman itu yang kita minta tidak ada kasih. Apa yang pertama muncul dalam diri kita? Mungkin ada yang berkata, sikit ya. Kenapa orang berpikir itu yang pertama keluar? Karena memang di otaknya terbentuk apa kebaikan yang saya bisa ambil dari orang. Nah, kalau ini yang kita lakukan, pasti banyak kemuliaan orang lain yang kita tabrak. Jangan-jangan bukan teman yang sedikit, tapi kita yang tukang minta-minta. Itu yang menjadi masalah. Coba carikan. Saya pernah belajar di Mesir, saya pernah belajar di Sudan, saya pernah belajar di Mekah. Nggak pernah saya temukan ada ayat manusia diciptakan untuk mau diberi. Yang ada memberi. Tapi mana yang enak kita rasa? Memberi atau diberi? Mari mengevaluasi diri kita. Memberi atau diberi? Jawabannya itu, kalau kita mau jujur menjawab, itulah diri kita. Itulah diri kita. Makanya tadi saya ditelepon oleh bicara dengan Pak Sukri ya. Apa tujuanmu yang mau dibicarakan ini? Saya bilang bagus kalau kita jadikan Ramadan ini momen mengevaluasi diri. Jangan sudah setengah abad kita berpuasa belum ada peningkatan. Yang seumur dengan saya sudah setengah abad lebih 50 tahun. Karena umur saya sekarang 64. Lagi 6 tahun pensiun. Atau jangan-jangan juga pernah kita bertemu dengan teman kita pada suatu acara, pada suatu momen. Teman karib ini tidak ada bati-bati. Biasa kan begitu. Kira-kira apa lagi yang muncul dalam diri kita bertemu seperti mengalami situasi seperti ini? Yang pertama muncul, tempo ya. Padahal guru macam-macam muncul. Padahal begini. Kenapa selalu berpikir begitu? Karena dia selalu di otaknya kebaikan apa yang bisa diambil dari orang. Dan itu tidak begitu cara Rasulullah. Berpikir mansalibal muslim, orang lain selamat, orang lain mendapatkan kebahagiaan dari kita. Jangan-jangan bukan teman tak yang bertemu, tapi kita yang gila hormat. Kita yang selalu mau dipuji. Di mana ada ayat manusia diciptakan untuk mau dipuji? Nah, yang ada memuji. Di mana ada ayat mengatakan manusia diciptakan untuk mau dimuliakan? Tidak ada. Yang ada memuliakan. Coba kalau mulai dari ujung sini sampai di sana, masing-masing mau dimuliakan. Tabrakan gitu. Tapi kalau mulai dari ujung sana sampai ujung situ, semua memuliakan apa yang kita rasakan. Kemuliaan. Kita kan selalu baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa artinya Alhamdulillah? Segala macam pujian hanya milik Allah. Kalau begitu tidak ada kapil kita di situ. Karena kita berkata semua pujian ini miliknya Allah. Makanya alif lamnya di situ al itu namanya alif lam al istighraq. Meliputi segala macam pujian. Tidak ada kapil kita di situ mau dipuji. Kalau ada toh manusia selalu mau dipuji, itu namanya manusia kepujian itu. Karena ada kapil kita selalu ambil hak. Nah, sekarang ini adakah nilai-nilai
puasa yang bermakna menahan diri untuk selalu tidak mau dipuji. Pertanyaannya lagi, mana yang enak kita rasa, memuji atau dipuji? Manusia itu Pak, senang sekali kalau dipuji, sekalipun dibohongi. Iya, senang sekali kalau dipuji, sekalipun dibohongi. Nah ini manusia-manusia kepujian. Di mana nilai puasa yang pernah kita lakukan kurang lebih setengah abad itu? Nah, prinsip berkeinginan yang ketiga, yang terakhir ini adalah apakah keinginan kita itu diridai oleh Allah atau tidak? Harus begitu, diridai oleh Allah atau tidak? Kita kan sering berkata kita mencari ridha Allah. Ya, biasa kita dengar begitu. Kita mencari kasih sayang Allah. Pertanyaannya, apa yang kita pakai mencari ridha Allah? Apa yang kita pakai mencari kasih sayang Allah? Yang harus dipakai untuk mencari mendapatkan ridha Allah adalah harus ridhanya Allah yang kita pakai untuk mendapatkan ridhanya Allah. Harus kasih sayang Allah yang kita pakai untuk mencari mendapatkan kasih sayang Allah, bukan ridha kita tidak ketemu. Ini bahasa lain sedikit. Saya membuktikan dalam kehidupan ini. Anggaplah saya ke Jakarta, begitu mau pulang ke Makassar, tiba-tiba saya jalan-jalan di bandara, saya lihat daster cantik sekali. Oh, pokoknya istimewa lah. Itu sesuai dengan cinta saya terhadap daster itu. Saya beli. Yakin nggak daster ini diterima oleh istri atau tidak? Belum tentu. Karena saya membeli daster itu hanya berdasarkan kasih sayang saya terhadap cinta kepada daster ini. Bukan cintanya istri saya yang saya pakai untuk membeli daster itu. Makanya sampai di Makassar tidak diterima karena memang tidak bersesuai dengan keinginannya, bukan cintanya yang saya pakai. Tapi karena istri saya ini pintar bercinta, dia terima itu daster, Pak. Artinya apa ini? Dia mencintai yang ia tidak cintai demi yang ia cintai. Adakah interaksi kita dengan Allah seperti ini? Kita wujudkan. Kalau tidak ketemu ridha Allah. Ini kita ambil contoh hadis ini. Anggaplah saya imam. Tidak ada kata-katanya dengan contoh saja ini. Imam kita bagus. Saya imam. Saya cinta membaca banyak ayat karena itu yang saya inginkan. Oh, banyak ridhanya Allah ini. Panjang ayat saya baca. Apakah disuka oleh Rasulullah begini? Oh, tidak disuka. Karena Nabi bersabda, "Wa may ya'umun nas," siapa yang menjadi imam, falyukhaffif salatahu. Taruh maringan sempajamu, jangan mengampi. Sekalipun engkau mencintai banyak pahala dari banyak ayat yang kau baca, kata Rasulullah, jangan. Artinya apa itu? Mampu kita tidak mencintai yang kita cintai demi yang kita cintai. Nah, prinsip berkeinginan seperti itu. Jadi proses menahan itu sama dengan proses memilih yang mana kita pilih. Hidup ini kan cuma dua, melakukan atau tidak melakukan. Itu melakukan atau tidak melakukan. Nah, persoalannya kalau melakukan, apakah itu yang diridhai oleh Allah? Kalau tidak melakukan, apakah itu yang diridhai oleh Allah?
saya tidak usah bicara. Umpamanya begitu, tidak usah bicara. Nanti begini. Kemudian saya, jangan-jangan diammu itu tidak diridai oleh Allah. Boleh jadi. Ali bin Abi Thalib berkata begini, siapa yang diamnya tidak diisi dengan tafakkur, itu namanya pekerjaan sia-sia. Nah, sekarang mari kita tanya diri kita, yang mana banyak kita lakukan kalau kita diam? Menghayal atau tafakkur? Jujur pakai menjawab itu, baru simpan jawabannya, jangan bilang, karena nanti ketahuan. Jadikan saja bahannya, oh inilah saya. Diam lebih banyak menghayalnya dibanding tafakkurnya. Mengakhiri ini, ceramah ini ada kesan saya. Saya kan orang Sopeng, Pak. Sopeng. Istriku itu orang Bulukumba. Setiap selesai Idul Fitri, saya kembali ke kampung sama nyonya. Sudah itu baru kembali ke Bulukumba, naik ke Bulukumba, lewat Bone, masuk Sindai, masuk Bulukumba, dan ada pasar di situ dilewati, pasar Tanyete. Di situ di Tanyete itu banyak sekali petik dijual, petik. Dan istri saya itu kalau ketemu petir sama dengan ketemu dengan malaikat. Saking senangnya Pak itu. Tapi masalahnya saya paling tidak suka. Coba. Ini dua keinginan harus dipertemukan. Dua keinginan harus dipertemukan ini. Kalau tidak bertengkar terus. Nah, bagaimana saya mendapatkan kasih sayangnya istri saya kalau saya tetap bertahan pada diri? Makanya saya bilang, Endi, saya panggil, Endi, itu banyak petir dijual di bawah ini, masih empuk apa? Apa dia bilang, Pak? Jangan makin. Harga dalam hatiku saya kok ini suka sekali. Jangan makin. Artinya apa? Pintarnya seorang istri ini tidak menahan dirinya untuk mencintai apa yang tidak mencintai apa yang dia cintai demi dan dia cintai. Begini sifat kita berinteraksi dengan Allah. Apakah keinginan-keinginan kita ini sesuai dengan ridha Allah? Kalau tidak, tunggu pertanyaan nanti di akhirat. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.